Selamat sore teman-teman, saya Vini Angelia dengan NRP 1951036 akan menjelaskan mengenai NPV dan WACC. NPV atau Net Present Value menurut pengertian dari buku modul A Chartered Accountant, NPV adalah selisih antara arus kas di masa depan yang didiskontokan dan dikurangi dengan nilai investasi awal. Sedangkan menurut pengertian dari ilmumanajemen.com, NPV adalah selisih antara nilai kas di arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu yang mengestimasikan nilai sekarang pada sebuah proyek. Berikut tujuan dari NPV. Yang pertama sebagai alokasi modal untuk menganalisa profit dalam proyek yang akan dilaksanakan, dan kedua sebagai evaluasi apakah suatu proyek atau pembelian aset memiliki nilai investasi atau tidak. Rumus NPV. Ya, ini nilai rumusnya NPV ya bisa dibaca di mana CT ini adalah arus kas yang masuk, R itu tarif bunga, dipangkatkan T yaitu periode waktu, dan dikurangin dengan CO atau kas yang keluar itu untuk investasinya. Yang kedua bisa dihitung menggunakan rumus P-VIVA. Ini rumusnya. RT di sini itu bukan dikalikan ya. Nanti akan dijelaskan. Berikut tabelnya P-VIVA. Contoh soal. Perusahaan Sunshine ingin membeli sejumlah tanah yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat penyimpanan hasil produksi. Harga tanah di daerah tersebut dibeli sebesar 500 juta, sebesar 500 meter persegi, dengan suku bunga sebesar 10% per tahun. Arus kas yang masuk diperkirakan 80 juta selama 3 tahun. Apakah proses tersebut menguntungkan atau tidak? Nih, kita jawab. Pertama, kita lihat dulu rumusnya. CT-nya di situ tadi 80 juta yang masuk tiap tahun, R-nya 10%, 0,1, T-nya 3, berarti ada 1, 2, 3 dikurangin 500 juta. Nih ya, 80 per 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1, dipangkatkan 2, dipangkatkan 3. Kalau tahunnya ada 5 ya sampai 5, 4 sama 5. Kalau cuma sampai 3 ya 3, kalau 2 ya cuma 2, dikurang 500. Ini perhitungannya dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma dikurang 500, hasilnya minus 300,4. Nah, kalau menggunakan P-VIVA ini lebih gampang. Tadi di sini RT itu bukan dikalikan RT-nya ya, bunga sama itunya, tapi dilihat tingkat R sama T-nya, terus dicari di P-VIVA. Misalnya tadi R-nya 10 dengan tahun 3, berarti ya 2,4869 ini udah di ini. Berarti 80 dikali 2,4869 dikurang 500 dengan hasilnya minus 300,05. Analisa yang didapatkan NPV minus 300,15. Berarti tanah yang dibeli tersebut itu setelah biayanya pembeliannya dilunasi dan biaya bunganya itu membuat perusahaan merugi sebesar minus 300,05. Dari perhitungan tersebut berarti investasi itu nggak layak untuk dilanjutkan karena membuat perusahaan merugi. Ini kesimpulannya bisa dibaca, tapi intinya itu kalau NPV-nya semakin besar, semakin positif, itu tuh makin bagus buat perusahaan. Sebaliknya kalau semakin kecil, semakin negatif, itu tuh nggak bagus buat perusahaan karena cenderung merugi. Nah, ini kekurangan dari NPV ini yaitu kurang akurat ya, karena didasarkan pada prediksi yang bisa terjadi perubahan sewaktu-waktu. Yang kedua ya WACC. Pengertiannya bisa dibaca ya. Tujuan dari WACC itu membantu dan membuat keputusan mengenai besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal. Komponennya ada saham biasa, saham preferen, utang, dan laba ditahan. Ini rumusnya. 1 min T dikali biaya utang dikali utang per utang tambah ekuitas, ditambah biaya ekuitas dikali ekuitas per utang ditambah ekuitas. Ini keterangannya. Banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi pasar, struktur modal perusahaan, dan kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Contoh,
Sebuah perusahaan memiliki struktur modal 70%, utang dan ekuitas 30%. Biaya utang sebelum pajak oleh perusahaan adalah 4% dan biaya ekuitas adalah 8%. Pajak marginalnya adalah 20%. Maka WACC 70% dikali 4% dikali 1 minus 20% ditambah 30% dikali 8%. Hasilnya 4,64. Modal, ini utang, ini biaya utang, ini tarif pajak marginal, ini ekuitas dikali biaya ekuitas. Kegunaannya bisa dibaca, tapi intinya buat manajemen itu untuk membantu dalam membuat keputusan strategi seperti merger atau mengembangkan proyek ekspansi. Analisa sekuritas itu untuk menentukan apakah nilai wajarnya overvalued atau undervalued. Kelebihannya itu memberikan wawasan tentang biaya modal aktual yang lebih masuk akal. Kekurangannya itu kurang akurat karena biaya ekuitas itu fleksibel nilainya, dan nilai pasar dan ekuitas perusahaan itu tuh sifatnya dinamis dan selalu bergerak, jadi dapat mengubah si perkiraannya itu. Sekian, terima kasih dari saya.